Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tips tutorial cara masang mounting action cam di helm Halves. Jadi helm standar begini nih, helm Halves yang langsung kaca dipasang mounting action cam teman-teman. Jadi kalau action cam kan biasanya kalau di helm full face nutup gitu dia di depannya langsung bisa diikat ya, terus ditempelin di moncong. Nah moncongnya kalau ini di helm Halves kan dia kadang-kadang suka ada yang nempelin di atas apa di samping. Kalau di atas kayaknya dilihatnya kurang enak teman-teman, kayak apa ya, kayak antena ya, kayak teletabis gitu kalau di atas ini. Nah kalau di samping juga kalau gua perhatiin videonya hasilnya tuh melenceng kayak menyamping gitu, nggak center di tengah. Makanya gue cari-cari tutorialnya juga yang bagus, itu yang clean, yang kelihatan simple, itu yang kayak gimana. Akhirnya gue nemu ya di board di sini, tapi dia pakai mountingnya kayak gini. Jadi mountingnya tuh kecil, dia simple ya. Ditempel di sini, kacanya di board, ditempel di sini nih kayak gini. Jadi simple kan, kecil gitu, nggak terlalu rame gitu. Ini mountingnya gue beli kemarin, mounting ini berapa ya? Di Shopee 30 ribuan. Ada juga YouTuber yang pakai mounting begini nih. Nah ini mounting begini nih, biasanya begini nih, kayaknya terlalu apa ya? Terlalu gede gitu. Bisa juga begini, pakai double tip, tempel. Ada juga yang di bore di sini dua. Terus udah di bore-nya dua, ininya terlalu lebar, kayaknya kurang simple. Jadi gue lebih milih pakai yang mounting kayak gini nih. Dia lebih simple, kayaknya lebih enak dilihatnya gitu. Jadi POV-nya di tengah center. Nanti kan tinggal ngukur kesininya nih, ngukur logo terus diboleh ke sini. Kalau di sini tuh kita ngelihat kamera kayak ngelihat mata kita gitu. Mata kita sama aja kayak di kamera kita ngelihatnya. Sebenarnya gue juga punya yang model-model kalung gitu nih, yang kalung telesin ya, telesin kalung yang buat action cam. Ini nih kalungnya. Kalau kalung kayak gini, dia enaknya kalau buat kita jalan, misalnya habis dari motor kita jalan kaki ke warung apa ke Alfamart apa kemana, kita dia enak pakai ini, kita nggak pakai helm. Tapi kalau kita pakai motor, pakai kalung kayak gini, kenanya yang di depan doang, nengok-nengoknya kita nengok kanan kiri kamera nggak ketemu, nggak kerekam gitu. Paling kita kalau pakai kalung kayak gini di dada gitu kan ya, kayak gini kan di dada nih, udah kameranya kenanya ada di depan doang. Bisa juga pakai helm full face, cuman kendalanya kalau pakai helm full face tuh kadang suka ngantuk teman-teman, jadi kayak dibekap kan ya. Kalau helm full face kan rapet tuh di depan sini nih, dipakainya berat, satu berat nggak nyaman, terus kayak dibekap. Lebih enak helm half face begini nih, kayak lebih ringan, lebih enteng, terus buka tutupnya juga enak, lega gitu. Di sininya tuh lega. Siapa tahu ya teman-teman ada yang pengen juga beli action cam, terus pengen bingung nih mau ditempel di mana enaknya action cam, di atas kah, di samping kah, atau di depan kayak gini kayak saya nih. Jadi biar buat pertimbangan teman-teman juga, kalau misalnya ada niat nih beli action cam terus buat bikin motovlog apa jalan-jalan, rekam-rekam jalan-jalan santai aja ya kan, nggak harus kita bikin channel motovlog ya. Kalau udah punya kamera terus punya helm kayak gini, ya sekedar iseng-iseng bikin video-video jalan-jalan buat ditonton sendiri kan nggak masalah ya, nggak harus kita bikin channel motovlog sih gitu. Saya ukur dulu ya, ukur dulu dari tengah ini biar dapatnya tengah. Biasanya kan kalau logo kenanya tengah nih ya, paling di Z sini ya. Nah buat nandain pakai ini nih teman-teman, pakai double tip dulu biar jatuhnya pas ngebornya jatuhnya tengah. KYT harusnya sih Y-nya di sini.
Kalau mau lebih presisi sih di ini teman-teman, diukur pakai penggaris ya. Cuman ribet lah, kira-kira aja ya. Feeling aja kita. Feeling aja. Kira-kira pas sudah di tengah. Segini kayaknya udah cukup ya teman-teman. Udah cukup di tengah. Biar kita dapat pas ngerekam kameranya tuh dapatnya pas di tengah. Kita tandain dulu bagian yang mau dibor. Kita tandain di sini. Tinggal kita bor. Nah, pengeborannya ini kan dia licin ya teman-teman. Jadi pengeborannya ini mendingan dipakai mata bor yang kecil dulu teman-teman. Nih. Mata bor yang kecil biar dia nusuk dulu, nusuk nggak meleset. Baru nanti kalau udah kena nih, udah sedikit kena masuk ke dalam yang kecil, baru nanti digedein pakai mata bor yang gede. Karena kalau langsung pakai mata bor yang gede, dia suka diteken nih. Ini kan kaca kayak licin gitu, suka meleset ke sana, meleset ke sini. Yang ada nanti baret-baret helmnya. Jadi mendingan kalau misalnya teman-teman nih, kalau mau ngebor-ngebor yang licin-licin, mendingan pakai mata bor yang kecil dulu teman-teman, kayak gini. Udah ditadain kayak bekas bornya, jadi dia nanti pas ditembak bor yang gede dia nggak meleset-meleset, dia langsung nancep gitu. Kalau ini sih bisa bolak-balik, ini segini baut atau sini baut, sih bisa bolak-balik, tergantung selera teman-teman aja, mau ngebautnya mau dari sini apa mau dari sini. Kayaknya lebih enak ngebautnya dari kanan ya teman-teman, dari kanan helm. Ini ngebautnya dari sini. Jadi seginilah kira-kira ya. Oke teman-teman, nah pasang bor dulu. Ini teman-teman, pas mata bornya kita pasang dulu. Sorry nih teman-teman, kayaknya ini ya suara motor, suara knalpot berisik banget ya. Karena emang rumah saya di pinggir jalan, jadi ya maklum lah, suara-suara noise kendaraan masuk. Suara knalpot, apalagi suara knalpot yang pada kencang-kencang tuh berisik banget. Sebenarnya mungkin lebih bagus pakai mic ya, mic yang DJI apa mic Holy Land, cuman belum ada duitnya buat beli itu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada rezeki baru beli. Tinggal ngebor aja ya. Kita bor dulu segini biar nggak meleset, jadi ditekan dikit supaya nggak lari-lari. Nah, teman-teman, kena kita tempelin lagi. Inilah cukup ya, agak kurang turun ke bawah dikit kali ya, ini yang ke atas apa ke bawah. Tapi kalau terlalu ke bawah pas kita berkendara juga terlalu ke bawah nggak enak lihatnya. Oke, udah di bor 1, kita bor kedua ya teman-teman. Bor 2. Nih, bor kedua mata bornya agak gede nih. Mata bor agak gede, yang muat baut ini teman-teman kurang lebih segini sama. Yang lebih ini agak kecil sih, cuman nanti tinggal digoyang-goyangin aja. Ini kan agak gede nih, ini agak kecilan, jadi nanti paling tinggal digoyang-goyangin aja dikit. Kita pasang yang gede. Oh ya, ini saya pakai baut seng nih teman-teman, baut obeng drat kasar ya, pakai drat kasar obeng min. Pasang dulu.
kalau ngebor tuh mendingan pelan-pelan sih teman-teman. Jadi kalau ngebor tuh mendingan jangan sekaligus, mendingan sedikit-sedikit pelan-pelan biar nggak, misalnya biar nggak meleset, apa kalau salah pun kita masih bisa digeser-geser gitu. Jangan langsung didorong nembus dor gitu. Kalau kayak gitu, kalau ada kesalahan kayak gitu kita digeser-gesernya susah. Oke teman-teman. Goyang-goyang dikit biar bautnya muat. Mana tadi bautnya? Ini bautnya. Masih kurang lebar dikit ya teman-teman. Goyang-goyang dikit aja lah ya. Jadi kalau digoyang-goyang dikit biar dapatnya ngepres, nggak longgar. Kurang lebar dikit, goyang-goyang dikit lagi teman-teman. Nah, dapat. Sip. Nah, ini teman-teman nih bautnya. Ini baut yang aslinya tuh rada panjang. Tadi siang udah saya potong biar gampang. Potongnya segini. Kalau yang aslinya segini. Ini bautnya udah saya potong. Karena kalau terlalu panjang dia masuk ke sininya nih, mentok ke sini, nggak kenceng. Nah ini kalau udah dipotong dia pas gitu, ke ganjalnya pas. Oke, kita bersihin dulu. Apa nggak sayang bang di bor-bor kaca helmnya? Nggak apa-apa sih teman-teman, karena dia kenanya di ujung gitu. Di ujung nggak ngeganggu penglihatan kita, sedikit doang gitu. Daripada kita beli helm full face ya, kan lumayan. Helm full face kan harganya berapa ya? 400-an ya, apa 500? Udah gitu kalau pakai helm full face itu tadi teman-teman, nggak nyaman, makanya tuh kayak dibekep gitu, kayak pengap di dalam. Kalau helm ini kan enak tuh, begini doang, rusak. Lebih simpel, lebih lega kita, nafasnya kita juga lebih enak. Nah, oke. Kita pasang dulu. Nanti kalau udah dipasang, baru dipasang kamera, kita coba tes jalan muter, hasil videonya kayak gimana ya. Nah ini saya pakai ring bekas casing HP, bekas softcase HP, belakangnya kan ada tuh fiber. Terus saya gunting kotak, saya ngukur ini, saya gunting, terus saya bor dulu, baru saya gunting kotak begini. Ini teman-teman. Jadi nanti dapatnya megangnya ada ini lebih kenceng nih, ada fibernya. Kalau teman-teman nggak ada, pakai fiber apa aja ya, misalnya Aqua kayak yang lebih tebel, apa itu tuh Pokari, apa itu ya, plastik tebel lah ya, sama aja sih kayaknya. Intinya tuh plastik tebel buat penahan, biar ininya tuh rada lebar aja, biar lebih dapatnya, lebih megangnya lebih lebar, lebih kenceng. Oke, kita baut. Oke, obengin. Simpel kan teman-teman, jadi nggak ribet. Ceng. Oke. Nggak perlu dilem itu, apa namanya, dilem power glue ya, lem power nggak perlu. Kalau dipasang action cam,
Ini kameranya Insta360 One RS. Ya ada dua macam. Kalau One RS tuh ada yang twin, ada One RS doang. Bedanya yang One RS doang ini dapatnya cuma lensa ini doang. Tapi kalau yang twin dia dapat kamera 360-nya yang depan belakang gitu lensanya. Kalau ini kamera 4K-nya doang. Ini tinggal dipasang gini aja. Tuh, pas. Pasang gini doang sih. Kencang sih teman-teman tuh, digoyang-goyang juga kencang. Kadang-kadang kan kita suka ngajar lobang, apa polisi tidur, apa jalanan rusak kan goyang-goyang getar. Ini kuat kencang, terus goyang-goyang kencang, nggak takut jatuh. Bautnya kencang dari dalam tuh, dari dalamnya kencang. Kalau berat sih ya nambah-nambah kamera ya, kamera paling berapa ya beratnya. Ini nambah kamera daripada kalau kita beli helm full face tuh tanpa kamera aja helmnya udah berat. Kalau ini enak sih, masih entengan ini daripada helm full face berasanya ya. Kalau gua waktu itu megang juga pakai NHK GP1000 tuh, dia agak berat, jadi kepala kita kalau pakai helm terlalu berat capek. Kalau ini lebih ringan. Ini gue pakai helm KYT Galaxy Flat Air kalau nggak salah. Ini kalau misalnya dibuka kayak gini. Tapi kalau misalnya dibuka mending ininya dicopot sih teman-teman kameranya, karena kadang-kadang suka takutnya ngerusak ini nih, ngerusak ini jadi turun gitu. Ini kan kalau misalnya udah nggak kepake nih action cam tinggal copot ini doang gitu. Kalau misalnya udah nih rekamnya, udah tinggal copot aja. Nah, copot gini doang. Tuh, kan ringan lagi tuh. Ini kalau kamera kan agak-agak berat nih. Kalau terus-terusan nempel di sini takutnya nih baut sininya longgar terus jadi kacanya sering nutup-nutup. Kita lanjut nanti pas tes kamera di jalan ya, hasil rekamannya gimana. Jadi lanjut lagi, mau tes ke jalan ya teman-teman, kita pasang dulu dan nanti kita coba tes ke jalan. Oh iya, ini memorinya belum dipasang, bentar ya, dipasang dulu memorinya. Nah kalau Insta ini tuh enaknya bisa dibongkar pasang teman-teman, kayak baterainya, kameranya itu modulnya bisa dicopot-copot. Saya tunjukin dulu ya, bentar. Jadi tuh kalau Insta360 One RS ini dia bisa dibongkar-bongkar, dicopot-copot gini nih teman-teman tuh. Ini baterainya dicopot, karena mau ganti baterai kayak gini nih bisa dicopot. Terus kamera ini kan mesinnya nih, ini kameranya juga bisa dicopot. Ini kamera lensa 4K-nya, nah ini mesinnya. Kalau misalnya teman-teman punya lensa 360-nya, dia kayak gini tuh, tinggal pasang doang tuh. Enaknya Insta ini dia namanya kamera modular, jadi bisa bongkar pasang. Ini kameranya bisa dicopot, bisa dipasang kayak gini. Nih, kalau ini kamera 360-nya, lensa 360-nya nih, depan belakang. Jadi merekamnya tuh sekeliling. Nah sekarang kan kita mau nyoba yang kamera lensa 4K-nya buat ditaruh di sini nih, taruh di mounting helm yang semalam kita pasang. Oke, udah kepasang. Tinggal pasang ke apa namanya ini, tempat kameranya, showcase ya, pasang, kita baut.
Siapa tahu teman-teman minat kamera-kamera Insta360, rekomendasi sih ini bisa buat kamera 4K standar kayak gini, rekam depan doang, sama bisa yang 360-nya. Apa lensa 360 yang merekam seluruh area. Nah, ini tampilannya settingan kamera action cam di kaca helm half face KYT Galaxy Flat R. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang sore nih teman-teman. Silau apa enggak kameranya? Nah ini kalau turunin ke bawah dikit, nutup ke bawahnya tuh full itu kayak gitu. Oke, udah nih teman-teman, udah ngambil. Kita lanjut pulang, taruh dulu begini. Oke. Ini udah nyala belum ya? Oh, udah. Oke teman-teman, jadi gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh silahkan nanya di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tahu saya jawab. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.